Perbincangan ini kita lanjutkan kembali, pemirsa. Bung Joy, kalau lihat Uzbek sudah pernah jadi juara, Indonesia belum pernah. Lalu kemudian di pertandingan yang beberapa jam lagi yang akan dimulai, Rafael Strijk itu akan tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Betul. Kira-kira siapa yang akan diandalkan untuk bisa mencoba membobol gawang Uzbekistan? Yang paling pengalaman sebetulnya ada Ramadan Sananta. Ramadan. Dia capsnya udah ada capsnya, kalau nggak salah 10 dia punya caps. Artinya sebagai pemain senior dia udah lebih pengalaman daripada Hoki Caraka. Memang kehilangan Strijk ini agak memukul Indonesia ya. Dia tidak bisa bikin gol dalam 3 pertandingan awal, tapi dia bisa menjadi pemain yang paling sulit dijaga di kotak penalti lawan. Jadi dia membuka ruang bagi Marcelino, menarik pemain-pemain lawan dengan gerakan tanpa bola. Witan, membuka ruang bagi Komang untuk mencetak gol. Nah, ketika melawan Korea, dia keluarlah semua kemampuannya. Naluri strikernya kelihatan betul. Dia mencetak 1 gol indah dan 1 gol ketika dia ngambil bola panjang, dia bisa memperdaya 2 pemain. Itu menunjukkan kelas Strijk. Sayang dia tidak bisa main karena akumulasi kartu. Kartunya 2 sih. Kalau kartunya 1 diputihkan. Jadi karena kartunya 2 dia nggak bisa diputihkan. Jadi Indonesia harus berpikir keras. Sintayong berpikir keras siapa yang akan menggantikan posisi. Karena Strijk ini dia punya karakter, dia turun ke lini tengah. Dia cari bola, dia bisa soloran, dia bisa gerakan tanpa bola. Kuat ya? Jadi dia kuat karena gede di Eropa. Gede di Eropa tuh utility dia kalau di depan. Nah, Sananta lebih target man. Dia berkutat di sekitar kotak penalti. Dia bola-bola atasnya bagus. Cuma memang kalau bola bawah dia tidak terlalu fasih. Sehingga memang butuh bantuan yang Spartan dari lini tengah untuk dia bisa mendapatkan bola di kotak penalti. Kalau dia bisa menyentuh bola 30-40% dalam penguasaan bola Indonesia, sudah bagus tuh, peluangnya banyak. Sayangnya biasanya kurang gitu loh. Jadi saya harap sih dia bisa bermain lebih lugas ya kalau dapat peluang. Dia bisa buka peluang, bisa shooting, bisa selesaikan serangan. Kalau pilihannya benar Sananta, Bung Joy, apakah memang formasinya akan tetap, ini kita sedang tayangkan 3-4-3 atau Sintayong harus sedikit mengubah formasi yang akan diterapkan pada malam ini? Saya pikir kalau biasanya kan dia 3-4-2-1. Malah 3-4-2-1 ya? Biasanya, tetapi dengan tidak adanya Strijk kemungkinan jadi 3-4-3. 3 di depan? 3 di depan. Tapi akan bergantian kemungkinan Marcelino dengan Sananta atau Witan dengan Sananta itu untuk membuat bingung pertahanan lawan. Tapi mereka punya kemampuan sebagai pemain nomor punggung 9 yang paling depan itu memang Sananta. Marcelino datang dari second line. Nah, ini yang agak membedakan karakternya. Tapi kalau Marcelino ditaruh di depan pun yang mungkin tidak jadi masalah gitu. Kalau di senior kan dia pernah coba Elkan Bagot ditaruh di striker gitu loh, karena memang butuh pemain yang jangkung. Tapi Sananta kalau bola-bola atas dia lebih fasih. Marcelino ada yang menyebut, Bung Joy, kinerjanya atau permainannya cenderung menurun belum lama ini. Itu bagaimana? Bisa jadi masalah tidak? Justru itulah Marcelino kan bagus dalam 3 pertandingan pertama gitu. Dia bikin 2 gol ya kan. Lawan Korea Selatan justru drop gitu loh. Begitu dia dapat 2 peluang emas kalau nggak salah. Ada 1 backheel yang dia didapatkan, tinggal masukin ke gawang. Tapi memang bioritme pemain kadang naik turun. Yang dibutuhkan pemain seperti Marcelino tuh bioritmiknya stabil, steady. Nah, ini yang hampir bukan cuma Marcelino sih, semua pemain, tapi turunnya Marcelino ketika melawan Korea menurut saya itu hal yang wajar saja sih. Hal yang wajar, dan saya rasa sih dengan 2 hari ini dia akan bangkit lagi kalau diberi kesempatan untuk bangkit ya. Artinya diberi encouragement, diberi dorongan bahwa lu sebenarnya bisa bikin gol lagi gitu. Kalau melihat permainan Uzbekistan selama ini dengan dominasi membuat gol tanpa bisa dibobol sama sekali, Bung Joy.
permainan seperti apa yang akan dimainkan Uzbekistan ini? Apakah memang katanya ada yang menyebut ini permainan Eropa Timur nih, tim Uzbekistan, atau memang Indonesia punya ramuan juga, Sintayong punya juga? Ya, kalau karakter Eropa Timur ada benernya, tapi mereka bermain dengan 4 back. Indonesia bermain dengan 3 back. Oke. Tapi 4 back, 4-3-2-1 dia mainnya. Pola 4-3-2-1 itu paling balance antara bertahan dengan menyerang. Karena dia sebetulnya dengan 4 back, dia punya 5 gelandang dan hanya menyisakan 1. Dan saya lihat statistiknya, dia 12 gol, 7 gol diantaranya hasil dari building up di lini tengah. Mereka punya karakter bisa tackling dengan sangat halus, tapi bersih dan tidak pelanggaran. Aman Anda begitu bisa ya? bayangkan dalam 4 pertandingan mereka cuma dapat 2 kartu kuning. Sementara interceptnya di lini tengah mereka banyak sekali. Gitu. Jadi pasti pertarungannya adalah di lini tengah. Mereka sangat kuat di lini tengah. Ditambah dengan tajamnya lini depan mereka. Dan ketika mereka bertahan, ada 9 pemain yang bisa bertahan. Ini yang membuat mereka sangat kuat. Kita tentunya berharap bahwa Indonesia minimal bisa menahan Uzbekistan seperti waktu melawan Korea Selatan, Bung Jo. Saya ingin ke Bung Markus dulu. Bung Markus, kalau kemudian misalnya skenarionya adalah harus ada adu penalti lagi antara Indonesia melawan Uzbekistan. Waktu lawan Korea Selatan kita menang sangat tipis 11-10. Kalau Anda melihat bagaimana peluang kalau sampai Indonesia harus adu penalti melawan Uzbekistan, Bung Markus? Ya, yang pasti saya kalau sampai ini lawan Uzbekistan terjadi lagi adu penalti, saya yakin Indonesia akan menang. Kenapa? Karena Uzbekistan belum pernah melakukan adu penalti, sedangkan Indonesia sudah pernah adu penalti sama Korea. Nah, ini modal buat Garuda Muda. Jikalau sampai terjadi adu penalti, saya yakin anak-anak Garuda Muda ini percaya diri karena mereka sudah pernah melakukan adu penalti sama Korea, sedangkan Uzbekistan belum pernah. Makanya ini saya yakin Uzbekistan juga nggak mau juga sampai adu penalti. Kalau kita melihat apakah Hernando Ari akan benar-benar bisa menunjukkan performa terbaiknya kalau sampai adu penalti, Bung Markus? Atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, Hernando kan selain kemarin adu penalti sama Korea, dia juga bisa menahan tendangan dari pemain Australia. Jadi saya pikir ini Hernando ini kalau sampai terjadi adu penalti, Hernando mempunyai ketenangan dan mempunyai insting atau feeling yang bagus. Dia tahu bagaimana kalau tim lawan mau menendang ke kiri atau ke kanan. Dia feeling dia tepat sekali tuh, Mas. Makanya saya yakin kalau adu penalti, saya yakin Hernando bisa jadi pahlawan lagi nih. Bisa jadi seperti itu ya, karena insting menembak arah bolanya kuat begitu ya. Tapi Uzbekistan juga dengan tahu Indonesia pernah adu penalti sama Korea, saya yakin Uzbekistan juga tidak akan mau sampai adu penalti. Mereka berusaha selama 90 menit atau extra time juga mereka berusaha menggempur pertahanan Indonesia. Yang sampai kalau adu penalti, Uzbekistan sudah tahu ini pasti akan ngedrop mereka. Bung Markus, dari penglihatan Anda, dari 11 pemain Uzbekistan, yang mana nanti yang harus diwaspadai untuk jangan sampai Indonesia kebobolan lebih dulu seperti yang tadi Anda katakan? Saya katakan tadi, Bung Joy mungkin juga lebih tahu juga, lebih paham di mana Uzbekistan. Pemain Uzbekistan ini tidak bisa kita hanya mengandalkan 1-2 pemain, karena rata-rata dari 12 gol ini pemain yang sangat berbeda semua yang cetak gol. Jadi saya pikir kemampuannya merata begitu ya Uzbekistan ini semuanya sangat bagus juga ini, Jadi nggak bisa harus dijaga ketat nomor sekian nggak bisa, karena mereka rata semua. Bahkan mereka sampai bisa mencetak gol 12 gol dengan pemain yang berbeda-beda gitu semuanya. Pemain inti, pemain cadangan juga bisa mencetak gol. Makanya Uzbekistan ini juga menurut saya juga tim-tim yang sangat kuat juga ini selain Korea kemarin itu. Tapi apapun ceritanya saya yakin anak-anak muda Garuda Muda kalau tidak bisa membobol gawang Uzbekistan, saya pikir mereka melakukan syuting-syuting di luar area kotak penalti yang bisa setidaknya membuat kiper deg-degan kalau para pemain Garuda Muda ini bisa banyak
melakukan Oke. syuting kalau misalkan rapat pertahanan Uzbekistan nih, saya pikir ya Oke. bisa mempengaruhi juga nih pemain Baik. bola Uzbekistan kalau Indonesia mudah-mudahan Baik. bisa banyak melakukan beberapa syuting. Baik, Bung Joy, tadi Bung Markus mengatakan pemain Uzbek rata dan gol itu tidak dimonopoli oleh 1-2 orang pemain. Iya. Kalau Anda melihat mungkin harus diwaspadai siapa? Ada Odilov dari kiri, ada Gianov dari sektor kanan, strikernya juga saya rasa salah satu yang paling ditakuti di Piala sekarang ini, Piala Asia. Tapi lini belakang mereka tuh memang sangat kuat karena ada 2 pemain dengan caps lebih dari 20. Jadi rasanya memang ini tugas berat bagi Marcelino, bagi Ramadan Sananta, Sawyer, siapapun yang dipasang, Witan untuk menembus pertahanan dari Uzbekistan. Yang terbukti kan sudah tidak pernah bobol satu dalam 4 pertandingan. Dan kalau tadi bicara adu penalti ya, hanya sedikit sekali kiper di dunia ini yang bisa baca tendangan penalti. Yang terbaru adalah Emiliano Martinez. Martinez. Dan saya rasa Hernando ini salah satu kiper yang bisa baca penalti. Nggak banyak loh, nggak banyak di dunia ini. Intuisinya tajam begitu ya? Intuisinya tajam, dia punya feeling bagus. Baik, saya ingin bertanya ke Bung Markus terakhir, prediksi skor Anda Bung Markus untuk Indonesia-Uzbekistan malam ini? Kalau prediksi sih saya nggak bisa menebak berapa skor, tapi yang pasti mudah-mudahan kita berharap semua rakyat Indonesia pada pertandingan malam ini lawan Uzbekistan, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Indonesia menang aja nih Mas, nggak peduli mau berapa kosong, yang penting menang aja. Baik, terima kasih Bung Markus dan Bung Joy. Skor berapa? Bung Joy. Saya 1-0, setiap kali saya tebak 1-0 Indonesia lolos terus. 1-0 ya? 1-0 untuk Indonesia? Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Bung Joy dan Bung Markus, terima kasih sudah mencerahkan kami malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.